Bahwa apakah itu cita-cita saya menjadi gubernur, tidak pernah. Tidak pernah. Saya adalah seorang istri, ibu rumah tangga, mendampingi suami, mendukung cita-cita suami. Saya adalah pendamping. Tapi karena kecelakaan 12 Oktober tersebut cuma dikasih 7 hari, jika tidak ada pengganti, maka waktu itu nomor urutannya 4 akan didiskualifikasi. Oke. Ketika itu saya menolak untuk Pertama. Awalnya saya menolak karena saya merasakan Maluku Utara ini sangat laki ya. Kayak saya kan perempuan, udah gitu. Sebenarnya pertimbangannya kayak saya perempuan, jadi banyak yang datang ke saya, terutama partai-partai politik dan masyarakat waktu itu, ibu aja yang menggantikan almarhum. Ketika kejadian kan yang pengen saya lakukan adalah pulang ke Jakarta, meninggalkan semua yang ada di Maluku Utara, dan saya mau kembali ke anak-anak saya. Kayak traumanya tuh cukup berat. Pasti. Terus banyak yang ke saya minta ibu yang gantiin. Saya bilang nggak bisa, saya ini perempuan, saya nggak ngerti apapun. Kemudian partai politik mendukung, masyarakat bilang kami akan mendukung ibu, kami mau ibu yang maju. Secara evaluasi saya sebagai ibu rumah tangga dan yang mendampingi almarhum, saya pun merasa pada saat itu tidak ada tokoh yang cukup kuat untuk kita bisa memenangkan ini. Dan akhirnya saya setuju karena saya menolak untuk kemudian ini selesai begitu saja. Karena saya sudah melihat terlalu banyak, mendengar sudah terlalu banyak. Saya merasa bahwa saya harus melanjutkan gagasan dan mimpi besar dari almarhum suami saya. Akhirnya saya setuju. Apakah waktu itu saya yakin saya akan menang? Saya yakin saya akan menang. Apa yang buat ibu yakin? Ketika itu ada suatu feeling, perasaan, suara. Saya merasa selama saya menjaga hati saya bersih, saya akan memenangkan kontestasi Pilgub ini. Kemudian saya mengevaluasi, karena saya adalah pembisnis juga, saya mengevaluasi, melakukan SWOT analysis, hitungannya kita punya 4 paslon. Saya satu-satunya perempuan, 3 adalah pria. 50% dari Maluku Utara adalah perempuan. Dan ketika mulai kampanye saya selalu bilang 50% dari warga Maluku Utara adalah perempuan, 51% lah. Dan yang paling mengerti perempuan adalah perempuan. Tapi sorry, saya potong. Bukankah ibu tahu ya, saya kan juga pernah pilkada ikut 3 kali kalah, tapi ibu ya nggak kayak ibu terus sekali langsung menang, menang 1 putaran lagi. Perempuan itu kadang-kadang tidak mau memilih perempuan sebagai pemimpinnya, Bu. Sebenarnya tergantung bagaimana kita meyakinkan mereka. Jadi saya selalu berbicara dengan analogi yang sangat sederhana. Yang paling mengerti perempuan adalah perempuan. Dan itu yang ibu pakai? Iya. Dan jika perempuan Maluku Utara bersatu, maka saya akan menang. Karena perempuan Maluku Utara 51%. Yakin nggak menang 1 putaran? Saya sudah punya feeling bahwa saya akan menang. Saya punya data berdasarkan survei dari indikator bahwa memang saya juga di posisi tertinggi. Dan saya selalu menggunakan data ketika berbicara. Tapi feeling main? Feeling juga main. Feeling dan data mengatakan saya akan menang. Oke, luar biasa ya Bu. Kemudian, tapi yakin banget ya 1 putaran waktu itu? Dasar easy. 4 ya? Ya saya alasan kenapa saya memilih untuk maju karena menurut saya tidak ada tokoh yang cukup kuat dalam 40 hari bisa menggantikan seorang Benny Laos, dan jika tidak ada tokoh yang cukup kuat menggantikan Benny Laos, maka kita akan kalah. Ibu sadar kalau ibu, mohon maaf ya, sering menyebut saya adalah triple minorities. Ya, perempuan, bukan orang asli ya. Ya, Cindo. Ya, dan non Muslim. Apa yang buat ibu yakin banget? Karena saya perempuan dan saya yakin perempuan akan mendukung saya, dan perempuan adalah 51%. Dan kemudian saya juga punya emotional bonding yang cukup baik dengan milenial dan Gen Z. Karena saya sudah membangun Ibu punya yayasan ya? Pertama saya punya yayasan, kedua Yayasan Bela Peduli. Saya juga punya kegiatan untuk Malut Selection. Kita mencari talent bola, salah satu dari putra Maluku Utara kemarin Maluku United top ya. masuk ke timnas U20 waktu itu. Dan emang saya menyukai kegiatan bersama-sama dengan mereka. Awalnya karena memang saya menikmati. Jadi saya suka kegiatan dengan para generasi muda Maluku Utara. Sampai akhirnya statue gitu. Ya, statue itu juga salah satu dari putra Maluku Utara. Tahu nggak statue? Dola Fajar Sekali. Itu juga Maluku Utara. Statue itu apa? Setelan cuek. Ya kali ya, nggak tahu. Mana gitu sih? Dari warga ibu itu tobangan menasional tuh Bu. Iya. Statue. Oke, jadi saya itu bukan apa-apa ya. Saya pernah ke Tidore, saya pernah Ternate, penduduknya nggak sampai 1,3 juta ya.
1,3 juta. Ya, tapi orang nggak pernah tahu secara sejarah itu Maluku Utara itu sangat kuat. Iya. Karena dulu ada 4 kerajaan ya Bu ya. Iya. Koreksi saya kalau saya. Iya. Ternate, Tidore, Jailolo dan Bacan. Iya, benar. Sehingga disebut apa? Dulu kalau kita nyebut Maluku tuh 4 ini ya Bu ya. Iya, mereka suka sebutnya Maluku Kieraha. Kia itu gunung, Raha itu 4 atau 4 kesultanan. Oke. Gunung yang terkenal Gamalama. Ada Gamalama, ada Gunung Ibu, ada Dukono. Ya. Yang ada di Wang Seribu dulu apa Bu ya? Tidore. Nama ada gunungnya ya? Iya, dia pulau tapi berbentuk gunung, itu Tidore. Bukan Maitara itu, bukan ya? Bukan. Lain lagi. Mirip, berdekatan, mirip bentuknya mirip semua. Saya nggak pernah tahu dulu ya Dorce itu yang orang Padang tiba-tiba memasang namanya di belakang Gamalama. Gamalama. Ibu nggak tahu juga? Iya, saya tahu Dorce Gamalama, tapi apakah dia asli Maluku Utara atau enggak? Orang Padang itu Bu. Ya, tapi yang penting Dorce sudah memperkenalkan nama Gamalama. Ya, Gamalama. Nasional. Oke Bu, keberhasilan Ibu orang mengatakan ini kan karena ada nikel di situ, terutama di Halmahera, ya, gitu. Dan kalau nggak salah dari PDB-nya Ibu tuh 75% berasal dari nikel ya Bu ya. Dari APBD Maluku Utara 3,2 triliun. Ya. Kontribusi PAD-nya 30%, DBH-nya 30%, DAU-nya 30%. Sebagian besar dari pertama. Bisa dikatakan jika PAD dan DBH digabung dan itu mostly dari pertambangan, 50% dari pertambangan. Is it good or bad? It's good and it's bad. It's good karena pertumbuhan ekonominya tinggi bahwa menciptakan lapangan pekerjaan di sana. Tetapi kemudian jika tidak dilakukan good mining, maka dampak lingkungannya pun real. Selalu menjadi isu ya? Selalu menjadi isu. Jadi harus dijaga keseimbangan antara kita butuh pertumbuhan ekonomi. Iyalah pasti. Pertumbuhan ekonomi kita butuhkan hari ini. Ya. Tetapi menjaga lingkungan yang sustainable dengan good mining practice itu adalah tanggung jawab kita kepada anak cucu kita. Ya. Karena kita bukan mewarisi alam dari leluhur, tapi kemudian kita meminjamnya dari anak cucu kita. So kita harus menjaga keseimbangan dan itu apakah sudah dilakukan dengan benar? Belum. Menurut saya pribadi. Wah, ini jarang ya seorang pemimpin mau mengakui bahwa belum maksimal ya Bu ya? Belum. Memang perannya seorang pemimpin itu meningkatkan ekonomi. Iya. Nomor 2 juga ada aspek juga masalah menjaga lingkungan. Mungkin di nomor 2 Ibu lebih punya beban yang untuk diselesaikan. Pertama, saya ini pencinta alam ya, saya diver, saya tuh cinta banget sama bawah laut Maluku Utara. Jadi saya tahu betapa dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk menumbuhkan sebuah koral menjadi seindah itu. Yang rusak ya. Dan dibutuhkan waktu cepat sekali untuk membuatnya rusak, dan jika tidak ada upaya yang besar, itu tidak pernah bisa terrestorasi kembali. Dan menurut bawah laut itu sangat indah. Sayang kalau kemudian anak cucu kita tidak bisa melihatnya. Kemudian 20% adalah nelayan kita. Dan jika laut tidak dijaga dengan baik, para nelayan ini akan kesulitan mencari ikan. Begitupun dengan petani, 60% warga kita adalah petani. Jadi Maluku Utara ini harus menjaga alamnya dengan baik, dengan sustainable, karena sumber daya alam itu akan habis. Ketika habis, terus apa yang tersisa? Bahwa seharusnya pertumbuhan ekonomi dari mining ini baik, tapi harus good mining practice, limbah dan lain-lainnya harus sesuai AMDAL, sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga tidak merusak lingkungan. Kemudian ini kan pertumbuhan ekonominya signifikan. Nah, ini harusnya dijadikan leverage, dijadikan bargain kepada pemerintah pusat untuk bangun infrastruktur Maluku Utara, jalan, jembatan dibangun, karena kata Pak Presiden Prabowo kan harus pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi tidak bisa tercapai apabila jalan jembatan kita tuh belum terkoneksi. Dan saat ini jalan jembatan itu belum terkoneksi dengan baik. Dari kita selain inventaris, kita masih butuh sekitar 8 triliun jalan provinsi dan kabupaten untuk bisa terkoneksi. Dan dari jalan nasional masih butuh sekitar 10 triliun. Harapannya dalam 5 tahun ke depan dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia, pemerintah pusat memprioritaskan Maluku Utara untuk dibangun. Sehingga sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi kalau jika jalan jembatan terkoneksi. Dan yang kedua, di 5 tahun ini saya sangat serius fokus kepada kualitas pendidikan, SDM, berbagai macam upaya sehingga yang dihasilkan oleh SMK vokasi, yang dihasilkan oleh perguruan tinggi itu SDM-nya itu siap untuk industri masa depan, untuk industri yang tertampung. Jangan menerima
tentu semua warga negara Indonesia, tapi karena saya Gubernur Maluku Utara, tentu saya bertanggung jawab pada warga 1,3 juta. Pastikan mereka yang masuk kerja di industri itu prioritas. Kecuali kalau dari lokal tidak ada. Iya, kecuali dari lokal tidak ada, bukan dari luar Maluku Utara yang masuk terus ganti KTP menjadi Maluku Utara. Iya, semuanya warga negara Indonesia, tapi kan ada keberpihakan. Iya, ketika sumber daya alam itu adanya di Maluku Utara kan berarti rezekinya Maluku Utara. Cuman memang faktanya adalah bahwa skillnya belum cukup. Jadi PR pemerintah Provinsi Maluku Utara itu harus mengupgrade skill. Upskilling. Ya, upskilling sehingga mereka bukan hanya operator alat berat, bukan hanya di pekerjaan kasar, tapi juga sudah ada di tenaga ahli. Ya. Kayak tadi saya ketemu Prof Stella. Dapat diskusi, mencari solusi untuk itu. Itu dari perempuan ke perempuan ya. Biasanya lebih masuk. Ya, dan kan Prof Stella dengan background pendidikannya dan sangat out of the box, beliau tadi menghasilkan solusi yang sangat konkret bisa diaplikasi dan sudah ada action plan untuk saya follow up untuk mengupgrade SDM Maluku Utara. Oke. Saya pun komit Bu, kalau film ini berhasil, ini film akan dibikin sebagian dengan AI. Ya. Kita AI teknologi kita kemarin sudah menghasilkan film pendek pemenang di Cannes. Dan saya udah bilang sama teman-teman, oke, kita akan ajari ya sekaligus memproduksi film ini. Kita akan ajari anak-anak Maluku Utara untuk membuat AI. Sehingga Ibu nanti punya army Bu, punya sardalu-sardalu AI, anak-anak muda yang bisa mempromosikan keindahan, kehebatan budaya dari Maluku Utara ke mata dunia. Fakta Bu, pemakai konsumer TikTok paling banyak di dunia itu adalah Indonesia. Kita mau bergerak dari konsumen menjadi pro konsum namanya. Jadi dia bisa memproduce juga. Gampang banget bikinnya Bu. Iya. Ya, saya sangat mendukung. Ya, jadi terima kasih dukung Ibu. Jadi teman-teman, hari ini juga tadi kita baru ngobrol dengan produser Amadius Mas Indra dan tim kita konsultan. Kita akan memulai Bismillah ya membuat film Clavis Mundi. Clavis Mundi itu apa? Kunci Dunia. Ini cerita tentang Enrique yang lahir di Tidore yang mengelilingi bumi pertama bersama Magellan. Ya, semoga slogan nenek moyang orang pelaut itu bukan slogan kosong. Ya. Dan hebat banget ya, itu adalah orang Maluku Utara. Karena Maluku Ternate Tidore abad ketiga ya. Abad ketiga udah mulai ada kerajaan-kerajaan yang luar biasa. Iya. Kalau nggak salah kekuasaannya sampai ke Papua ya Bu ya. Iya. Ya. Nah, ada satu teori, satu bangsa akan hebat kalau dia punya tradisi sejarah yang panjang. Ya, Maluku Utara. Ya. Dengan 4 kesultanan itu sejarahnya sangat panjang, dan peradabannya sangat dalam menurut saya. Banyak hal yang bisa diceritakan dan di-sharing dari Maluku Utara untuk Indonesia bahkan untuk dunia. Harapannya jika pembuatan film Clavis Mundi Enrique ini di Maluku Utara dan kemudian putra-putri Maluku Utara bisa terlibat dalam pembuatan yang hybrid ya, 50% menggunakan AI, akan menjadi workshop yang baik buat mereka, pengalaman yang baik buat mereka. Harapannya setelah itu mereka mungkin bisa mengangkat cerita-cerita rakyat budaya Maluku Utara dengan skill baru yang mereka miliki. Karena tentang buah kenarinya. Iya. Karena saya selalu percaya putra-putri Maluku Utara itu sangat kreatif dan bertalenta. Semua tim saya itu orang Maluku Utara. Saya selalu memberdayakan putra-putri lokal karena menurut saya jika mereka diberikan kesempatan, mereka hanya belum mendapatkan kesempatan. Tapi once mereka dapat kesempatan, pelatihan dan keterampilan, they as good as yang ada di Jawa juga. Jadi semoga dengan film ini juga kita akan membuka mata dunia. Ya, betapa hebatnya Maluku Utara. Bukan cuma nikelnya doang. Ya. Di sana ada potensi perikanan juga dasar Ibu ya. Hanya belum maksimal. Jadi 5 tahun ke depan saya akan memaksimalkan hilirisasi dan potensi perikanan dan pertanian, peternakan, perkebunan. Harus sustainable. Jadi ketika suatu hari sumber daya alam ini habis sudah siap ini perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan untuk menggantikan PAD dan BBH yang dihasilkan oleh pertambangan. Dan pertanian, perikanan, selama itu pangan dia akan selalu sustainable forever. Mau zaman kayak apapun orang tuh makan. Kapanpun. Yang penting menyediakan off-takernya Bu ya. Off-taker ngajarin mereka ya. We use teknologi Bu, jangan lupa gunakan teknologi. Sehingga nilai tukar petani nelayan itu meningkat. Yang menarik juga di Maluku Utara banyak sekali pohon kelapa, penghasil kopra. Tapi katanya udah sulit sekali untuk dipetik ya Bu ya, karena kekurangan orang juga ya. Iya, kurang
kurang orang manjat lah sekarang. Orang Karena manjat, kan ya. tinggi-tinggi tuh udah makin tua, makin Dulu pakai monyet pun lagi udah gak banyak kali di Maluku Utara, atau mungkin tidak ada. Dulu pakai manusia, Dulu hanya manusia. yang dulu lebih lebih Ya. gigih dan mau, yang muda-muda makin dikit yang mau.